Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Cantik terlihat jelek, bab 108 kebetulan. Kota Seroja hanyalah sebuah kota kecil tingkat kabupaten dengan standar medis terbatas. Yuta sangat mengkhawatirkannya, tidak peduli dengan penolakannya, dan tetap membawanya ke sini. Sudah, kamu harus tidur dulu, jangan bicara dulu, sebentar lagi dokter akan datang dan memberimu pemeriksaan kehamilan. Ketika Yuta baru saja berbicara, langsung terdengar suara membuka pintu. Aku terdengar suara yang sepertinya kenal, dan ternyata itu benar kamu, sepupuku. Yang sedang berbicara adalah Tifa, dia 2 tahun lebih tua dari Yuta. Dia belajar tentang penelitian kebidanan dan ginekologi di luar negeri. Meskipun usianya masih muda, tetapi prestasinya sangat banyak, dia adalah otoritas dalam hal ini. Kakak sepupu, kamu kapan di sini? Sangat jelas bahwa kunjungan Tifa yang tiba-tiba ini membuat Yuta sangat terkejut. Terus melihat pakaian yang dikenakan di tubuh Tifa dan mengerutkan kening, kamu bukannya di luar negeri. Rumah sakit mengadakan program, bantu negeri, beberapa orang telah menghabiskan banyak uang datang ke rumah sakit kami di luar negeri, jadi mengirim dokter rumah sakit kami ke sini. Aku mau datang ke pernikahan saudara laki-lakiku, sekalian datang aja ke sini. Setelah Tifa selesai berbicara, Yuta mengerutkan keningnya, dan dia secara tidak sadar melihat Clover yang sedang memejamkan mata. Apakah ini sudah diatur oleh Tuhan? Yuta menyuruh seseorang dokter datang untuk konsultasi, tetapi ternyata yang disuruh adalah adik kandungnya Devan. Melihat ekspresinya, Tifa menekan bibirnya, dan menunjuk ke arah di mana pasiennya sedang tidur. Tidak. Yuta menggenggam pergelangan tangan Tifa, dan menyeretnya keluar dari kamar pasien. Iya, bisakah kamu bersikap lembut terhadap wanita? Tifa meremas tangannya sendiri, dan memelototi Yuta. Pikirkan tentang hal itu, Tifa terbelalak. Wow, sepupuku, wanita di dalam kamar itu bukan selingkuhanmu, bukan? Emi yang dulu bertemu di luar negeri itu, aku mendengar dari ibuku bilang bahwa kalian sudah tunangan, mengapa bisa ada seorang wanita hamil lagi? Dalam menghadapi keraguan Tifa, Yuta benar-benar merasa kesusahan untuk menjawabnya. Jika dia mengatakan tidak, dia takut akan pertanyaan Tifa, tetapi jika dia ingin mengatakan ya, maka bocah ini akan membocorkan semuanya, dan semuanya menjadi kacau. Pada akhirnya, diperkirakan akan mempengaruhi suasana hati Clover. Memikirkan hal ini, dia terpaksa berbohong, bukan, ini hanya teman, ini bukankah takut kalau keluarga tahu, hanya dia sendirian tidak berani datang ke rumah sakit dan aku juga tidak bisa melakukan apa-apa. Tifa masih ingin mengatakan sesuatu, namun Yuta membalikkan badannya. Sudah, dokter hebat, Anda masih banyak urusan. Sampai sini, Yuta berkata lagi, masalah ini, aku memohon kepadamu untuk merahasiakannya. Kamu adalah seorang dokter, kamu seharusnya mengetahui bahwa kondisi pasien bersifat pribadi dan tidak boleh dibocorkan. Setelah berkata, Yuta langsung berbalik badan berjalan masuk ke dalam kamar pasien dan menghela napas berat. Clover sebenarnya tidak tidur, dia mendengar percakapan di antara keduanya. Yuta memanggil wanita itu kakak sepupu, dan saudara laki-laki dari kakak sepupunya akan menikah. Apakah itu Devan? Tadi itu. Yuta, dia adalah kakak Devan, bukan? Tidak menunggu Yuta selesai menjelaskan, Clover langsung bertanya. Yuta mengambil kursi dan duduk di sampingnya. Apakah situasiku tidak terlalu baik? Kenapa kamu harus mengundang dokter dari luar negeri? Setelah pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kemarin, dokter memanggil Yuta ke kantor. Karena dia takut orang luar akan memandang Clover secara berbeda, maka di kolom kontak keluarga, ayah anak itu ditulis nama Yuta. Kamu adalah ayah dari anak ini bukan? Bagaimana kamu merawat wanita hamil?
Dia mengalami anemia yang sangat serius. Apakah kamu tahu bahwa dalam kasus ini, wanita hamil cenderung mengalami pendarahan hebat? Apakah kamu masih menginginkan hidupnya? Seperti kata dokter, di kepalanya terus bergema. Tanpa keraguan dia langsung membantu dia melakukan operasi sesar sampai di kota Ciput, dan secara khusus mengundang dokter dari luar negeri. Hanya saja, penyakit ini sangat serius, dan Yuta tidak memberi tahu Clover. Dia hanya memberitahuinya, anemianya sangat serius, dan mengkhawatirkan dia. Apa katamu? Bukankah aku sudah bilang kamu akan selamat? Orang-orang mengatakan bahwa seorang wanita memiliki anak itu harus mengitari gerbang hantu terlebih dahulu. Aku hanya ingin kamu menjauh dari gerbang hantu itu. Yuta selesai berkata, berbalik dan menarik tirai, dan menyembunyikan rasa takut di matanya. Dia benar-benar takut. Meskipun Yuta tidak bisa mendapatkan Clover di dalam kehidupan ini, bisa melindunginya seperti ini, Yuta sudah merasa sangat cukup. Tetapi, Yuta tidak bisa membayangkan jika Clover terlibat dalam bahaya yang tidak diduga. Yuta, aku bisa melihat bahwa Emi adalah gadis yang baik, kamu harus menghargainya. Clover mengeluarkan cangkir teh di sebelahnya, menyesap teh dan membuka topik pembicaraan. Yuta mengangguk kepala, apa yang dipikirkan di dalam hatinya, dia sendiri sangat jelas. Tetapi, di dalam situasi sekarang ini, dia hanya ingin Clover merasa lega. Aku merasa baik juga, ketika kamu selesai lahiran, aku akan melakukan pernikahan dengannya. Pintu dibanting dan didorong menjauh dari luar, dan Emi bergegas masuk dari luar pintu. Langsung memeluk Yuta, benarkah? Sayang, apa yang baru saja kamu katakan itu benar. Emi adalah orang yang sangat ceroboh, tetapi dia tahu bahwa Yuta masih mencintai Clover, jadi ketika tadi dia sampai di depan pintu, dia kebetulan mendengar keduanya berbicara tentang dirinya dan secara tidak sadar berhenti. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Yuta akan memujinya dan Yuta juga mengangkat topik tentang ingin menikahinya. Dia tidak bisa menahan diri, dan bergegas masuk. Yuta membuka mulutnya. Dan sebelum dia sempat untuk menoleh, bibirnya sudah ditutup olehnya. Dia membelalak dan mengangkat tangannya untuk mendorong Emi, tetapi tidak tahu apa yang dia pikirkan di detik berikutnya, tangan yang terangkat akhirnya diletakkan di pinggang wanita itu. Melihat keduanya berciuman, pikiran Sherin memancarkan penampilan Devan, dia tanpa sadar meraih dadanya, rasa sakit yang tidak bisa disentuh itu membuatnya sesak napas. Emi sedang menghadap Clover, dan matanya melihat gerakannya. Setelah melepaskan Yuta, dan bergegas berlari ke samping tempat tidur. Kak Clover, apakah kamu baik-baik saja? Clover menggelengkan kepalanya, menghela napas, menarik bibirnya, dan tersenyum dan berkata, aku hanya kesal dengan kalian berdua. Setelah itu, Clover memutar bola matanya kepada Yuta. Yuta juga orang yang telah mencintaiku selama bertahun-tahun, melihatmu mencintai orang lain, dalam hatiku tentunya ada sedikit rasa sakit. Dia terlihat sangat tenang, meskipun dia bisa membohongi Emi, tetapi tidak bisa membohongi Yuta. Yuta berdiri di belakang Emi, matanya menatap wajah Clover, setelah waktu yang lama, dia baru berkata dan merangkul pinggang Emi. Ketika kamu selesai melahirkan, aku akan memperkenalkan kamu kepada seorang pria tampan, bagaimana? Tatapan Emi terkulai dan jatuh di tangan besar Yuta, ada sedikit kekecewaan di matanya, tetapi menghilang begitu saja. Yuta membuka mulut, ketika hendak mengatakan sesuatu, terdengar suara ketukan di pintu. Dia menoleh dan pintu tidak ditutup, jadi dia langsung melihat sekelompok dokter yang mengenakan seragamnya yang berdiri di luar. Kepala dokter adalah Tifa. Apa yang kalian lakukan? Begitu banyak dokter sekaligus datang bersama, Yuta merasa sedikit gugup, apalagi Sherin, nadanya memburuk. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.